Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Jumat. Insyaallah hari ini acara kita berziarah ke Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, luar Batang. Perjalanan kita dimulai dari rumah adik saya di daerah Ciputat. Mudah-mudahan ziarah ini mendapatkan keberkahan dari Allah berkat Habib Husain dan semua hajat kita terkabul. Ayo para ikhwani, ikuti saya, perjalanan saya berziarah ke makam Habib Husain bin Abu Bakar. Kita bersiap-siap mau ziarah ke makam Turbah Habib Husain bin Abu Bakar, luar Batang. Mudah-mudahan ziarah kita menjadi ziarah yang mardiyah makbulah indallah. Saya bersama adik saya Najib Segaf. Amin, amin. Kabul. Kabul. Nah, dari rumah beliau di daerah Ciputat. Ayo ikuti perjalanan kita untuk berziarah ke makam Habib Abu Bakar. Nah, والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Perjalanan kita berziarah ke Turbah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, luar Batang. Kita telah sampai ke tempatnya, alhamdulillah kita dengan selamat dan alhamdulillah. Sekarang posisi kami tepat berada di depan daripada Masjid Jami Keramat luar Batang, yang mana di dalamnya dikebumikan seorang wali besar, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Sebagaimana kita ketahui bahwa Masjid Jami luar Batang ini, yang mana oleh Pemprov DKI Jakarta, Masjid Jami luar Batang ini dijadikan destinasi wisata religi. Dan alhamdulillah kita melihat bagaimana para penziarah yang datang berkunjung ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar ini luar biasa sekali, yang mana jamaah yang berziarah berkunjung ke tempat beliau ini, yang mana mereka datang dari berbagai pelosok negeri, bahkan dari mancanegara, dari Malaysia, dari Singapura dan lain sebagainya. Mereka semua datang ke tempat ini, rata-rata mereka berdoa, berziarah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala berkat beliau. Dan kami juga mendengar para pemirsa, para ikhwan rahimakumullah, yang datang berziarah ke beliau ini bukan hanya dari kaum muslimin, bahkan ada kami dapat informasi juga ada juga yang non muslim, ya, yang mereka datang ke sini hanya untuk minta
sesuatu daripada hal-hal yang mereka inginkan, terutama dari etnis Tionghoa. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini memang mempunyai seorang murid, seorang Tionghoa, yang mana beliau ini akhirnya dimasukkan Islam oleh beliau dan dirubah oleh beliau, bernama Haji Abdul Qadir, dan mana makam beliau juga ada di dekat daripada Habib Hussein ini. Oleh karena itu memang luar biasa sekali para ikhwan rahimakumullah. Jadi memang kalau kita melihat sejarah ke belakang, memang Habib Hussein ini memang datang dari Hadramut, datang ke berdakwah ke Indonesia ini. Memang pertama kali beliau datang ini langsung berlabuh di suatu pelabuhan di dekat tidak jauh dari tempat ini, yaitu Sunda Kelapa, yang mana oleh masyarakat setempat beliau diberi hadiah sebidang tanah, yang mana sebidang tanah ini beliau jadikan, beliau bangun sebuah tempat untuk beliau beribadah kepada Allah, berkhawal kepada Allah. Kemudian lama-kelamaan dengan beralihnya waktu tahun demi tahun, banyak orang-orang yang datang kepada beliau, menimba ilmu kepada beliau. Akhirnya tempat yang mana tempat itu hanya untuk beliau beribadah kepada Allah, karena tidak banyaknya para pengunjung yang berkunjung kepada beliau, dan akhirnya tempat itu beliau jadikan masjid jami', dan akhirnya masjid jami' itu berdiri sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Dan sebagaimana kita juga kalau kita buka sejarah bahwa sesungguhnya Masjid Jami' Luar Batang ini sebetulnya sebelumnya itu namanya itu bukan Masjid Jami' Luar Batang, tapi Masjid An-Nur namanya. Tapi karena seiring waktu, karena begitu dahsyatnya, begitu mencuatnya, begitu membahananya nama Luar Batang, akhirnya oleh masyarakat setempat digantilah masjid yang tadinya bernama Masjid An-Nur menjadi Masjid Jami' Luar Batang. Begitu ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan ziarah kami menjadi ziarah yang mardiyah, ziarah makbulah, ziarah yang diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan yang menyaksikan channel kami semuanya insyaallah akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita panjatkan insyaallah. Naam ikhwan rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah ziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, juga kepada murid beliau Haji Abdul Qadir, murid kesayangan beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan ziarah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk antum ketahui bahwa ziarah ini banyak manfaatnya, banyak fadilahnya, dan juga berziarah kubur ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Nabi pernah dalam satu riwayat mengatakan, berziarah engkau ke kubur karena dengan engkau berziarah ke kubur engkau akan mengingat kepada kematian. Ada beberapa ungkapan yang saya kutip daripada perkataan Imam Nawawi. Ada beberapa motivasi seseorang itu dianjurkan untuk ziarah kubur. Di antaranya menurut beliau yang saya kutip di kitab beliau Al-Imam Nawawi, yang pertama, orang berziarah kubur itu satu, sebagaimana dikatakan Nabi,
akan mengingatkan kita bahwa kita juga akan kembali, bahwa kita juga akan seperti yang kita akan juga akan kelak akan diziarahi. Dengan begitu angan-angan kita untuk kita berlama-lama di dunia, untuk kita banyak bermaksiat kepada Allah itu akan terkurangi dengan kita berziarah ke kubur. Nomor 2, motivasi kita berziarah ke kubur adalah, kata beliau, adalah mendoakan ahli kubur. Terutama yang ketika kita berdoa, orang yang kita ziarahi itu, kalau dia itu orang baik, kalau dia orang soleh, kalau dia orang wali, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali kepada kita. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah, munajat yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berziarah ke makam para aulia, para salihin, itu keberkahannya akan kembali kepada kita. Nomor 2, kalau yang kita ziarah itu bukan termasuk orang soleh, maka doa yang kita panjatkan kepada beliau itu hadiah buat dia, hadiah buat sahibul qabr. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kata Imam Nawawi bahwa dengan kita berziarah ke makam, dengan kita berziarah ke kubur, itu adalah hak mereka. Sebagaimana orang hidup punya hak untuk dikunjungin, begitu pula ketika orang itu meninggal, itu tidak terputus haknya untuk kita ziarahi. Artinya apa? Artinya ketika kita berkunjung kepada orang yang sudah meninggal, hak mereka, kewajiban kita untuk menziarahi mereka. Nah, itulah beberapa hal, beberapa motivasi yang dikatakan oleh Imam Nawawi ketika kita berziarah kubur. Dan begitu banyak lagi hal-hal yang lain yang dapat kita petik dari kita berziarah, terutama ketika kita berziarah ke makam seorang wali, seorang kekasih Allah SWT. Intinya ketika kita berziarah, kita minta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, bertawassul kepada sahibul makam, kepada sahibul orang yang ada di situ. Dengan tawassul kita, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita munajatkan kepada Allah, ketika kita bermunajat kepada Allah dengan bertawassul kepada orang-orang yang soleh tadi, itu lebih cepat untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya persembahkan untuk antum sekalian bermanfaat, dan mudah-mudahan para pemirsa sekalian, ayo kalau ke Jakarta, ingat, sempatkan diri antum, luangkan waktu antum untuk berziarah ke makam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan hajat kita, hajat antum sekalian akan dimudahkan, akan digampangkan oleh Allah SWT. Nah, ikhwan rahimakumullah, ketemu lagi kita kepada ziarah-ziarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأنه فلله ما